Dalam sebuah organisasi mahasiswa, banyak anggota yang awal semangat, namun setelah beberapa bulan muncul berbagai macam masalah, seperti kurangnya komunikasi, konflik antar divisi, program kerja tidak berjalan, anggota pasif, atau bahkan pengurus saling menyalahkan. Lalu, apakah ini disebabkan oleh orang-orangnya, atau mungkin sistem organisasinya yang perlu diperbaiki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Halo, aku Ilham dari kelompok 10 ingin menanyakan kepada salah satu teman kami yang saat ini berada di dalam organisasi. Dengan siapa, Mas? Perkenalkan, saya Gopur sebagai pelaku organisasi. Baik. Jadi kira-kira sejauh ini apa sih permasalahan yang Mas Gopur rasain selama berada di organisasi saat ini? Permasalahan yang saya sering alami ya, ketika saya menjalankan sebuah organisasi, sebuah program kerja organisasi, yaitu seringkali para anggota tuh tidak bertanggung jawab atas waktu yang telah ditentukan, atau bahasa kasarnya yang sering kita sebut itu ngaret. Seringkali kita mengadakan program kerja yang sudah ditentukan jamnya, namun ketika sudah ditentukan itu, para anggota ini datang dengan sengaja terlambat gitu. Mungkin gitu ya, Mas, yang sering saya rasakan. Baik, mungkin ini juga yang dirasain dari teman-teman mahasiswa lainnya mungkin yang saat ini berada dalam organisasi, yaitu ngaret gitu. Nah, jadi kira-kira tanggapan dari Mas Gopur sendiri, apakah ini kesalahan dari orang-orangnya atau kesalahan dari sistem organisasinya? Mungkin kalau menurut pandangan saya, yang paling bertanggung jawab atas ngaret ini menurut saya pribadi individu itu, ya kan? Pertama, karena dia sudah ditanggung jawabkan seperti itu yang telah ditentukan waktunya. Namun dari budaya organisasi ini pun, sistemnya pun kurang tegas untuk mengatur ini. Jadi seringkali individu itu tidak merasakan kalau itu salah. Jadi menurut saya sumber permasalahannya bisa dari situ, Mas. Baik. Baik, terima kasih kepada Mas Gopur. Jadi tadi kan Mas Gopur sudah bicarakan tentang permasalahan yang ada dalam organisasi Mas Gopur saat ini tempuh ya. Nah, dan juga Mas Gopur sudah menyebutkan apa saja sih yang perlu diperbaiki, yang perlu dievaluasi pada permasalahan di dalam organisasi tersebut. Nah, jadi dalam konsep Islam itu ada yang namanya islah sama tajdid dalam perubahan sebuah organisasi. Nah, kalau islah sendiri itu yang biasa diartikan itu mengevaluasi sebelum memperbarui. Nah, memperbarui ini itu udah masuk ke ranah tajdid. Nah, kalau tadi Mas Gopur sudah menyebutkan apa saja yang perlu diperbaiki, yang dievaluasi. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih, kira-kira langkah apa sih yang Mas Gopur bakal ambil untuk mengatasi permasalahan yang tadi sudah dibicarakan? Baik, yang pertama dengan menyesuaikan atau melihat dulu nih, mengkaji ulang visi misi organisasi yang saya jalankan, apakah sudah sesuai dengan visi misi yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan etika kerja Islam atau belum. Kalau sudah saya samakan, sudah saya selaraskan, lalu adanya pembentukan ulang komitmen seluruh anggota agar sesuai dengan visi tersebut, sehingga seluruh anggota itu dapat menjalankan sesuai dengan etika kerja Islam. Dengan cara mungkin bisa dengan pembinaan seluruh anggota mengenai apa itu amanah, apa itu tanggung jawab, sehingga dapat menjalankan program kerja ini dengan tanggung jawab yang memang harusnya seperti itu, tanpa adanya pengaretan yang disengaja gitu, ya kan? Lalu jika sudah mengadakan pembinaan itu, diharapkan tuh seluruh anggota tuh dapat membangun budaya yang memang tepat waktu, yang memang bertanggung jawab, yang memang amanah. Jadi sesuai dengan visi misi yang telah dikaji ulang. Mungkin langkah yang saya lakukan di awal mungkin seperti itu ya. Baik. Halo teman-teman, saya Marinaila dari kelompok 10. Saya mau nanya permasalahan apa aja yang sudah Anda alami selama Anda berada di organisasi? Sebenarnya dalam organisasi itu yang sudah saya alami permasalahannya banyak ya. Ada konflik antar bidang atau mungkin miscommunication, dan lebih besar lagi budaya organisasi sendiri. Nah, di sini
saya ambil dari budaya organisasi yang digarisbawahi asal selesai. Nah, ini saya jelasin sedikit ya Kak. Jadi budaya organisasi yang asal selesai itu tuh pola pikir ketika anggota organisasi menganggap bahwa keberhasilan suatu program kerja itu hanya diukur tentang terlaksananya sebuah kegiatan tanpa dilihat dari kualitas pelaksanaan maupun dari manfaat yang dihasilkan. Contohnya nih, kayak misalkan organisasi mengadakan seminar dan pesertanya dikit, lalu setelah selesai itu tuh nggak ada rapat yang membahas evaluasi pada proker yang baru saja dilaksanain. Dan biasanya itu muncul anggapan yang penting jadi. Nah, narasi itu yang sudah nggak awam lah di telinga kita, di telinga mahasiswa atau di telinga orang-orang yang dalam organisasi gitu. Padahal sejatinya dalam organisasi itu selesainya sebuah kegiatan itu tuh tujuan organisasi itu sudah belum selesai gitu. Jadi jangan hanya nyimpulin dari satu sisi saja, karena budaya ini tuh bahaya menurut saya. Nah, kenapa bahaya? Karena budaya ini tuh membuat sulitnya berkembang organisasi atas kesalahan yang terjadi berulang-ulang. Gitu sih Kak. Oke, selanjutnya langkah apa yang Anda ambil berdasarkan konsep islah dan tajdid? Oke baik, jadi sebelum saya mengambil langkah, biasanya kita itu memperbaiki sistem yang rusak dulu. Kayak misalkan contoh yang tadi yang sudah saya bicarakan, itu mungkin saya memperjelas lagi ya. Misal kayak pada saat pelaksanaan seminar, kayak di tahun ini misalkan organisasi kita itu mengadakan seminar, namun adanya keterlambatan pada seminar tersebut karena koordinasinya yang buruk, dan setelah selesai itu nggak ada evaluasi. Dan begitu pula tahun depannya ketika pengurus barunya mengadakan seminar itu dengan sistem yang sama tanpa adanya evaluasi juga, dan ada keterlambatan juga. Jadi budaya itu mewariskan budaya dari kepengurusan organisasi yang sebelumnya ke kepengurusan organisasi berikutnya. Nah, itu biar bisa diartikan bahwasannya organisasi tersebut tidak pernah belajar dari yang namanya pengalaman yang tadi kita sebut itu, nggak pernah belajar dan diadakannya evaluasi. Nah, jadi langkah yang saya ambil itu mungkin ketika ada yang koordinasi, itu kan berarti komunikasi ya. Komunikasi itu kan buruk. Nah, kalau misalkan kita sekarang memakai komunikasi by digital itu lewat WhatsApp, itu bisa jadi adanya timbun pesan yang mengakibatkan anggota-anggota itu malah nggak ngebaca pesan yang ada pada WA tersebut. Nah, jadi untuk langkah ini mungkin saya ambil download aplikasi manajemen tugas pokoknya, atau pakai spreadsheet gitu, dan juga bikin sebuah SOP dan timeline yang jelas pada organisasi tersebut gitu. Nah, ketemu lagi bersama saya setelah kita mendengarkan dua organisator tadi pada sesi wawancara di sebelumnya. Itu dengan orang yang pertama yang membahas tentang permasalahan pada organisasinya yang berkaitan dengan amanah atau kurangnya kesejahteraan tanggung jawab sosial pada organisasi tersebut, dan juga orang kedua yang membahas tentang budaya organisasi yang jelek, yang dimana budaya tersebut membuat sulit berkembang organisasi karena kesalahan yang sama akan terus berulang. Nah, maka dari ini apa yang kami ingin sampaikan itu lumayan penting, yang dimana perubahan organisasi itu nggak bisa tanpa adanya islah dan tajdid serta ketahanan institusional. Jadi kesimpulan kali ini, islah tersebut itu tuh yang berarti upaya memperbaiki kerusakan atau kelemahan yang ada pada dalam organisasi tanpa merusak tujuan dan nilai-nilai yang ada dalam organisasi tersebut. Dan juga tajdid itu langkah selanjutnya setelah kita menerapkan konsep islah, yaitu memperbarui sistem organisasi tanpa merusak nilai-nilai syariah maupun organisasi tersebut. Dan juga yang terakhir di sini ada ketahanan institusional, yaitu kemampuan suatu organisasi untuk tetap bertahan, berkembang, dan menjalankan fungsinya meskipun menghadapi berbagai tantangan, konflik, atau pergantian kepengurusan.
Dalam arti organisasi itu nggak hanya bergantung pada satu orang saja. Sedikit ciri-ciri organisasi yang memiliki ketahanan institusional, yaitu yang pertama itu memiliki sistem kaderisasi yang baik, yang kedua ada pembagian tugas yang jelas, lalu memiliki SOP dan tata kerja, lalu selanjutnya ada selalu melakukan evaluasi, dan yang terakhir memiliki dokumentasi sehingga pengurus baru dapat melanjutkan program yang sudah ada dan mengembangkannya. Baik, mungkin ini dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.